Baru ini, viral sebuah video seorang nenek yang sedang membaca sebuah poster pajangan di bioskop ditertawakan dan diunggah di sosial media. Sehingga terjadilah kontroversi yang mengakibatkan pelaku mendapatkan komentar buruk dari netizen dan berakhir dipecat. Dulu kita dipecat dari pekerjaan yang hanya bisa dari atasan kita. Sekarang kita bisa melihat, bisa lewat netizen, kok bisa ya? Dilansir dari kompasiana.com, teknologi informasi dan komunikasi saat ini perkembangannya sangat pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini mempengaruhi cara kerja berita dan informasi yang bisa menyebarkan dengan sangat cepat dan mudah. Hanya mengakses internet dalam hitungan detik saja, orang-orang dapat menemukan ribuan berita terbaru dari berbagai negara di dunia ini, yang jaraknya ratusan kilometer dari tempat tinggal sendiri. Selain itu, masyarakat juga dapat langsung memberikan respon dan reaksi begitu terjadi suatu peristiwa, baik secara negatif atau positif. Di era menuju 5.0 kini, akses terhadap media sudah menjadi suatu kebutuhan primer bagi setiap orang setelah sandang, pangan, dan papan. Hampir semua kalangan usia sudah menggunakan sosial media untuk bertukar informasi. Media sosial adalah sebuah media online untuk para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu karya menggunakan blog, jejaring sosial, aplikasi editing online, bahkan dunia virtual atau yang kita kenal dengan sebutan AI. Saat ini, blog dan jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media juga memiliki fungsi yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Pertama, sebagai pemberi informasi untuk publik tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan penglihatan kita. Kedua, media berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi, dan interpretasi atas informasi yang kita peroleh. Ketiga, media juga berfungsi untuk menyampaikan nilai dan warisan sosial budaya kepada masyarakat. Ketika menggunakan sosial media, pastinya juga ada dampak yang mempengaruhi pada kehidupan kita sehari-hari. Dari segi positif, yang pertama, dapat mempermudah komunikasi kita. Kedua, meninggalkan jejak dan bisa dijadikan bukti yang kuat jika kita mengalami suatu hal. Ketiga, dapat memperluas relasi. Tidak hanya dari sisi baiknya saja, sosial media juga bisa memberikan dampak buruk jika kita menggunakannya tidak hati-hati. Pertama, apa yang sudah terkirim atau terunggah, jejaknya tidak akan bisa hilang. Kedua, bisa mempengaruhi sudut pandang orang lain terhadap diri kita. Dan yang ketiga, bisa merubah kondisi mental kita. Kekuatan netizen dalam menggerakkan isu dan mengikuti perbincangan yang ada di media sosial, contohnya Indonesia, tidak perlu diragukan lagi. Bahkan warganet punya julukan, yaitu The Power of Netizen 62. Mereka mengulik semua isu di media sosial. Maka dari itu, kita sebagai pengguna aktif sosial media juga harus tahu cara yang tepat selama masih menggunakannya. Pertama, memberikan informasi sewajarnya saja dengan tetap memperhatikan batasannya. Kedua, memiliki etika yang baik, terkhusus dalam mengunggah postingan dan ketika berkomentar. Ketiga, pastikan apa yang diunggah berdasarkan fakta atau realita yang ada, tidak mengarang-arang. Terakhir, hati-hati menyebarkan data pribadi, selalu lindungi privasi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, sosial media memberikan dampak begitu besar terhadap kehidupan manusia saat ini.
Hanya melalui jempol, netizen bisa dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi seseorang, bahkan sampai berujung mengubah nasib hidup seseorang. Jangan sampai kita kehilangan pekerjaan atau identitas diri sendiri oleh jari-jari pedas netizen hanya karena postingan yang kita unggah. Sebelum memposting atau membagikan sebuah berita di sosial media, harus dipikirkan dahulu. Terlebih memikirkan dampak apa yang akan kita dapatkan nantinya setelah memposting berita tersebut. Tetap terapkan etika yang baik pada diri sendiri selama berinteraksi dan berkomunikasi di sosial media, karena itu bisa menentukan nasibmu juga ke depannya nanti akan seperti apa. Jadi, apakah kamu sudah beretika dengan baik selama bermain sosial media? Coba renungkan.